Baik, Ibu Bapak, saya serahkan untuk waktunya kepada Ustadz Hildan Misbahul Munir. Kemudian saya akan fokus di mengingatkan mungkin ya yang belum masuk, insya Allah. Nah, jadi untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan saya serahkan kepada Ustadz Hildan. Monggo Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Terima kasih yang saya hormati Ustadz Arif Rahman. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Insya Allah pada malam hari ini ya sebagaimana tadi dijelaskan di awal akan memaparkan terkait program karantina. Program karantina bahasa Arab untuk calon pelajar Ma'had Al-Azhar Kairo, Mesir. Untuk pelaksanaan, insya Allah kita akan melaksanakan pada tanggal 23 Juni tahun 2025. Jadi beberapa pekan lagi, insya Allah kita akan mulai programnya. Untuk lama daurahnya, lama programnya itu selama 3 bulan. Terkait masalah kurikulum, capaian segala macam, nanti akan saya sampaikan. Untuk tempatnya nanti di Pondok Pesantren Jaisul Quran yang terletak di Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Itu salah satu pondok pesantren ya, yang mana salah satu program keunggulannya itu adalah pengembangan bahasa. Pengembangan bahasa, baik bahasa secara aktif, bicara sehari-hari maupun dalam pemahaman kitab-kitab turuf keilmuan Islam. Selanjutnya untuk tujuan diadakannya program karantina ini, satu, membekali peserta dengan keterampilan bahasa Arab. Keterampilan bahasa Arab itu ada 4 ya. Keterampilan istima, keterampilan kalam, kemudian kiroah dan kitabah. Istima artinya menyimak. Jadi ketika ada orang yang sedang bicara bahasa Arab, dia akan paham. Berarti dia memiliki keterampilan istima. Ada keterampilan kalam, dia bisa bicara, dia bisa mengungkapkan gagasan-gagasan yang ada di pikirannya dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian ada keterampilan kiroah, membaca, bisa paham apa yang dibaca, karena nanti yang dipelajari juga kan di sana, di Ma'had, itu kitab-kitab juga dijelaskan oleh para masyayikh dengan menggunakan bahasa Arab. Tentunya membaca kitab kiroah juga itu penting. Dan juga kitabah bagaimana menyampaikan gagasan lewat tulisan. Jadi semua keterampilan nanti itu akan dipelajari, akan dikenalkan baik dari istima, kalam, kiroah, dan juga kitabah. Kemudian yang kedua, membekali peserta dengan keilmuan bahasa Arab dasar. Kalau tadi keterampilannya, sekarang keilmuan bahasanya. Keilmuan bahasa Arab yang dasarnya itu adalah mempelajari ilmu nahu dan ilmu sorof. Tapi ilmu nahu dan sorof ini adalah ilmu nahu sorof yang tatbiqi, artinya itu adalah yang praktis, yang dapat langsung dipraktekkan, bukan hanya sebatas kaidah-kaidah, bukan hanya sebatas hafalan-hafalan kaidah, tapi nanti akan ditekankan bagaimana para peserta itu dapat mengaplikasikan, dapat menggunakan kaidah tersebut dalam penggunaan keterampilan bahasa, baik dalam berbicara ataupun dalam membaca. Kemudian tujuan yang ketiga, meningkatkan kesiapan akademik dan kultural studi di Mesir. Ini juga akan kita persiapkan, nanti akan dikenalkan, karena nanti pengajar pun ada yang ya sebelumnya salah satu pengurus di sana, di Mesir, nanti akan dikenalkan juga bagaimana secara kultur, baik kultur akademik ataupun kultur non-akademik,
di Mesir itu supaya bisa lebih siap kembali. Nah, dari tadi setelah dijelaskan bahwasanya program ini berjalan selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu masing-masing bulan ada fokus. Jadi setiap bulan itu ada fokusnya. Mungkin nanti ya ada yang siapnya, oh saya siapnya di bulan kedua. Nanti ada fokusnya sendiri, tujuannya kemana gitu. Untuk bulan pertama itu nanti fokusnya itu meningkatkan keterampilan istima dan kalam. Bulan pertama akan digodok bagaimana anak-anak, ya, bagaimana peserta itu bisa memahami apa yang dikatakan oleh orang Arab, dan bisa menyampaikan secara lisan apa yang ingin dia sampaikan, gagasan yang ingin disampaikan. Jadi meningkatkan istima dan kalam. Ketika mendengarkan, misalnya mendengarkan ceramah-ceramah berbahasa Arab, mendengarkan kajian-kajian keilmuan bahasa Arab, dia akan paham apa maksudnya. Itu berarti keterampilan istima dan bisa mengungkapkan kembali keterampilan kalam. Itu di bulan pertama akan fokus ke sana nanti. Selama 1 bulan pun. Kemudian di bulan kedua itu meningkatkan keterampilan kiroah dan kitabah. Itu akan fokus bagaimana anak-anak disiapkan, para peserta disiapkan, ketika disodorkan kitab berbahasa Arab, dia bisa memahaminya. Membaca kitab yang berbahasa Arab, dia bisa paham, artinya memiliki kemampuan kiroah, membaca, paham apa yang dibaca, dan juga nanti akan sedikit diajarkan di dalam ranah kitabah, menulis. Itu di bulan kedua. Dan bulan ketiga, di bulan terakhir, pendalaman materi yang bulan pertama, bulan kedua nanti akan didalami di bulan ketiga secara praktek segala macam supaya benar-benar terkuasai secara keseluruhan unsur bahasa tadi. Kemudian di bulan ketiga juga nanti ada pembahasan kisi-kisi soal penempatan tingkatan di markaz tatwir. Mungkin ini yang sebelumnya sudah dijelaskan ya, oleh Ustadz Arif atau dari Lembaga Baharsyah. Nah, nanti akan dibahas di kita itu di bulan ketiga itu bagaimana soalnya akan supaya mempersiapkan para peserta itu untuk menjawab. Dan juga ketiga, karena tadi itu ada tujuan untuk menyiapkan dalam segi kulturalnya, dipersiapkan juga, dikenalkan, itu bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah itu adalah bahasa sehari-hari yang digunakan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kalau bulan pertama, kedua itu kan bahasanya bahasa formal, artinya fusha. Bahasa yang digunakan ketika pembelajaran di kelas, bahasa yang digunakan dalam kitab-kitab. Tapi kalau pergi misalnya ke pasar, pergi ke luar main, itu biasa menggunakan bahasa Amiyah. Nanti itu akan sedikit dikenalkan dengan bahasa Amiyahnya, itu di bulan ketiga. Nah, ini masing-masing bulan ada tujuan dan ada targetannya. Ya. Selanjutnya, terkait masalah jadwal harian, sebagai gambaran bagaimana jadwal hariannya. Dalam sehari ini ada 8 pembelajaran, sudah dibagi-bagi waktu. Ada waktu untuk istirahat, waktu pembelajaran, waktu untuk ibadah, sholat, segala macamnya. Yang 8 ini nanti akan dibagi-bagi sesuai tadi fase di bulan pertama, kedua, ketiga. Tapi tidak semuanya kebahasaan, nanti ada Quran. Ada pembahasan, ada kajian Al-Quran, itu di pembelajaran pertama, ba'da subuh, ya. Dari ba'da subuh sampai jam 6, setiap hari akan dikaji Quran, dirosat Quran. Nanti akan diklasifikasikan bagi anak-anak mungkin yang belum lancar membaca Al-Quran, akan diperdalami secara tahsin baca Al-Qurannya, akan diajarkan secara makhorijul huruf, sifatul huruf segala macamnya supaya bisa membaca dengan benar. Bagi yang sudah lancar membacanya, punya hafalan, itu pun nanti secara murojaahnya akan diperhatikan, dan sedikit keilmuan Al-Quran pun insya Allah akan disampaikan. Itu nanti di pembelajaran pertama di setiap harinya. Pembelajaran kedua sampai ke-8 baru itu program pendalaman kebahasaan sesuai target tadi yang disampaikan.
Ini fasilitas sebagai gambaran. Nah, ini tempat tidurnya. Ada tempat tidur. Kemudian ini apa? Ya, asrama, ya, ruang kelas. Kemudian masjid. Ini yang insya Allah nanti digunakan oleh peserta. Nah, untuk pembiayaan setelah menghitung dari apa? Ya, setelah dihitung dari pembiayaan dalam keseharian, maka besar pembiayaan di setiap bulan, ya, setiap bulannya itu 1.500.000. Rinciannya untuk makan satu bulan itu ya, ini 900.000. 900.000 dengan 3 kali makan. Ya. Makan tiga kali sehari, ya, pagi-pagi, siang, dan sore. Untuk pembayarannya itu 900.000. Ya. Kemudian laundry, jadi tidak nyuci sendiri, nanti ada petugas laundrynya. 150.000 itu untuk 2 kali per pekan. Dalam satu pekan itu 2 kali, dan pembayaran satu bulannya 150. Kemudian sewa fasilitas, kita menggunakan pesantren, tadi pesantren Jaisul Quran, berikut fasilitasnya, fasilitas asrama, perlengkapan tidur, tadi kasur, segala macam, kita sewa secara keseluruhan per bulannya itu 100.000. Kemudian nanti buku, ada bahan ajar, buku mulai dari buku Istima wal Kalam, Nahwu Shorof, segala macam, dalam satu bulan itu 100.000. Kemudian ada rihlah ilmiah, wal farhiyah. Ini untuk setiap bulan nanti akan ada jalan-jalan, tapi jalan-jalannya juga bukan hanya sebatas senang-senang. Ya, senang-senangnya ada, tapi lebihnya itu lebih kepada kita studi banding lah, study tour, pembelajaran. Kita nanti akan datang ke kampus-kampus yang mengembangkan pembelajaran bahasa Arab. Kita di sana hasil pembelajaran di setiap bulannya kita buktikan di sana, karena banyak natik juga. Nanti bisa jadi ada natik asli, ya, ada orang Arab asli juga bisa didatangkan. Itu nanti setiap bulan. Kemudian untuk honorarium pengajar 150.000 per bulan, yang mana nanti pengajarnya ada 5 orang, ya, insya Allah. Ada 5 orang yang masing-masing itu ahli di bidangnya. Jadi ada yang meskipun ya seorang bisa bahasa Arab, tapi ada spesialisasi biasanya, kan. Ada kecenderungan dia ahlinya di mana. Ada yang nanti ahlinya di bidang ilmu nahwu shorof, ada yang ahlinya nanti di istima wal kalam. Nah, kemudian ada dalam ahli apa? Ya, di rosat Qur'annya, nanti itu masing-masing akan dipegang, akan ada 5 orang, tapi ini satu bulannya itu 150.000, yaitu untuk semuanya. Nah, dikalkulasikan semuanya dari pembiayaan dari makan sampai honorar pengajar ini semuanya 1.500.000. Itu biaya yang dikenakan untuk program karantina ini. Baik, itu sekilas ya dari pembahasan program karantina bahasa Arab. Bagi yang ingin ditanyakan, boleh nanti di akhir ditanyakan. Nanti harap kalau kalau yang berminat nanti diisi, ya, ada Google Form di akhir. Nanti diisi. Kalau yang mengikutinya di bulan apa saja nanti bisa diisi oleh Bapak Ibu semua. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Hildan Misbahul Munir, MPD, yang telah memaparkan sedikitnya terkait program karantina bahasa, ya. Ibu, Bapak, Ananda sekalian, program bahasa yang kita adakan sebelum keberangkatan memang sifatnya tidak wajib, tapi kita sangat anjurkan dan sangat rekomendasikan, Ibu, Bapak, karena yang pertama bukan hanya manfaatnya akan dirasakan oleh anak itu dalam aspek bahasa saja.
Kalau aspek bahasa memang sudah pasti, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hildan tentang kurikulum dan target pencapaiannya. Insya Allah yang misalkan Ananda yang belum pernah belajar bahasa Arab, minimal nanti bisa dasar, bisa ngobrol sehari-hari. Yang sudah bisa, beberapa kan sudah lulus dari pesantren modern, itu nanti akan meningkat insya Allah. Terkait balaghahnya juga insya Allah akan dibahas sedikit banyaknya Ibu Bapak. Jadi untuk bahasa ini pasti ada peningkatan, ya. Minimal 30% gitu, maksimal ya tidak terbatas, tergantung Ananda nanti bisa bekerja sama dengan pihak yayasan dan pihak pembimbing. Kemudian selain dalam aspek bahasa, saya sering katakan kepada ibu bapak, ketika berangkat ke Mesir, kadang-kadang anak-anak ini mengalami apa ya namanya, tidak pede ibu ya, karena mungkin yang pertama gambaran mereka di Mesir ini harus bisa bahasa Arab, kemudian teman-temannya sudah pintar dan lain-lain. Ketika ikut karantina, insya Allah yang kita bandingkan Bu ya, setiap tahun pemberangkatan itu yang sudah mengikuti karantina itu mereka lebih lepas, lebih enjoy, dan justru lebih cepat untuk beradaptasi ketika di Mesir. Sedangkan yang tidak ikut, sesampainya di Mesir itu banyak memang yang apa namanya, kepikiran orang tua, rumah dan lain-lain gitu. Kalau yang sudah karantina karena sudah akrab dengan teman-teman yang sesama karantina, itu cepat adaptasinya. Itu meskipun yang tidak ikut karantina di sana tetap kita bimbing, tetap kita arahkan sehingga tidak terlalu lama lah kepikiran rumahnya gitu. Tapi ya positifnya seperti itu yang ikut karantina. Kemudian selanjutnya juga karena nanti akan sedikitnya juga disampaikan tentang kultur, kebiasaan, adat orang-orang Mesir, Bu ya. Jadi ketika di sana nggak kaget, nggak shock culture. Kemudian juga tentang bahasa Amiyah yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hildan. Nanti kita datangkan Ibu sedikitnya natik asli ataupun pembimbing yang di Mesir, kalau sedang pulang kita datangkan ke sini untuk sedikitnya mengajari bahasa Amiyah, Bu ya. Karena bahasa Amiyah juga memang perlu orang-orang Mesir, Bu, yang di pasar ataupun di perjalanan, supir dan lain-lain, ketika kita bicara bahasa Arabnya fusha, bahasa Arab yang sesuai Quran, mereka itu bilangnya sodaqallahul adim gitu, Bu. Karena kebanyakan ya tidak memakai untuk bahasa fusha itu di keseharian, kecuali kalau di eh, kondisi sekolah dan lain-lain itu dipakainya fusha. Jadi sedikitnya memang perlu kita belajar bahasa Amiyah. Nah, ini memang keunggulan ketika memang kita ikut karantina. Yang paling utama memang mental dan juga kebahasaan. Seperti itu. Makanya kita rekomendasikan, kita sangat anjurkan ibu bapak mengikut sertakan anandanya di program karantina kita. Lebih baiknya memang dari awal ikut sampai akhir gitu. Jadi supaya maksimal. Kecuali mungkin yang punya alasan sangat-sangat urgen, itu boleh silakan. Itu meskipun sifat awalnya kita tidak wajib ya, tapi sangat merekomendasikan karena memang itu memudahkan kita juga ketika Ananda sudah sampai Mesir, Bu. Seperti itu ya. Ibunya juga tidak khawatir karena sudah punya teman di sini, kita juga memang tidak terlalu banyak mengarahkan karena sudah diarahkan sebelum pemberangkatan, seperti itu. Seperti itu barangkali Ibu Bapak. Ustadz Hildan boleh tadi ditayangkan lagi untuk fasilitas tadi. Katanya boleh diperbesar Ustadz slide-nya untuk fasilitas asrama. Kami ibu-ibu Bapak memilih tempat, kemudian pelaksana program karantina insya Allah dengan sangat-sangat musyawarah yang lama Bu ya. Bagaimana fasilitasnya nyaman, aman gitu.
juga nanti pelaksananya juga bisa maksimal sehingga anak-anak mendapatkan hasil yang maksimal juga. Insya Allah ini hasil musyawarah yang sudah sangat lama, Bu. Kita bandingkan di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini. Alhamdulillah kita di Jaisul Quran di Bandung, Ibu ya. Nanti kalau misalkan ada yang dari luar Jawa ataupun dari luar Jawa Barat, kalau lewat Jakarta itu dekat ke Bandung ya, kurang lebih paling 2,5 jam. Nanti keluar tol Bandung itu paling kurang lebih 20 menit ke pesantren itu. Jadi insya Allah nggak susah aksesnya gitu. Boleh nanti materinya di-share di grup. Nanti di-share juga yang kedua Sherlock ya. Sherlock lokasi. Kemudian yang ketiga, kita akan kirimkan nanti Ibu Bapak form pendaftarannya ya. Fiksasi untuk yang ikut serta dalam karantina. Seperti itu. Ustadz, saya kayaknya misalkan tadi kan dicantumkannya tanggal 23. Kalau sebelum itu boleh? Boleh, Bapak. Kalau setelah itu boleh misalkan 25 boleh, Bapak. Nanti dikonsultasikan saja dengan saya ya ataupun dengan nanti Ustadz Hildan boleh. Silakan. Barangkali ada pertanyaan, Ibu, Pak, silakan. Boleh langsung. Atau boleh diketik pesan, boleh. Ustadz, mungkin saya wakilkan dulu ya beberapa pertanyaannya. Mungkin ada beberapa yang mau bertanya, Ibu, cuman belum ini. Ustadz, bagaimana nanti kan ini di pesantren lokasinya ya? Apakah dalam keseharian dan kegiatan itu akan digabung dengan santri yang ada di pesantren tersebut, Ustadz? Tapi langsung dijawab ya. Boleh. Untuk kegiatan program karantina ini nanti berbeda dengan program santri reguler yang biasanya. Jadi nanti akan terpisah secara kamarnya, tempat tidurnya nanti gak akan digabung, ya terpisah khusus yang karantina supaya nanti programnya bisa maksimal termasuk dalam jam-jam pembelajarannya. Jadi gak akan tercampur baur di dalam masalah jam pembelajaran, dalam masalah makan segala macam itu ya berbeda gitu masing-masing antara program karantina dan program reguler pesantren biasa gitu. Baik. Jadi untuk kegiatan dan keseharian itu dipisah, Bu ya. Cuma memang dalam satu lingkungan. Kemudian ini ada Ustadz yang bertanya, apakah nanti di pondoknya boleh membawa HP anandanya? Kemudian yang kedua, apa saja kira-kira yang harus dipersiapkan dan yang harus dibawa ketika karantina oleh Ustadz? Terkait HP itu diperbolehkan, tapi nanti ada jam ya, ada jam kapan menggunakan HP ya untuk komunikasi dengan orang tua, kerabat itu boleh. Terkhusus untuk pembelajaran, kegiatan-kegiatan yang menunjang terhadap tercapainya tujuan program, itu diharapkan para peserta bisa fokus ya tanpa memegang HP. Nanti ada jamnya, kapan anak-anak boleh boleh membuka HP-nya. Dan nanti ada musrifnya juga, ada pembimbingnya. Ada pembimbing yang mengontrol bagaimana keseharian anak-anak, termasuk nanti masalah koordinasi bawa HP gitu ya. Nah, Ya, itu terkait bawa HP. Kemudian apalagi? insya Allah Ibu Bapak ya. Jadi untuk HP tetap dibolehkan, tapi nanti dikumpulkan. Bisa dibawa dan dipakainya di jam-jam tertentu. Itu pun memang di tempat yang sudah ditentukan. Jadi tidak boleh dibawa kemana saja gitu. Kalau untuk hari libur Ustaz, apakah ada dan bawaan HP bisa dibebaskan atau bagaimana Ustaz? Nah, untuk hari libur ya, nanti liburnya itu dalam satu pekan itu ada satu hari libur, hari Jumat karena yang pertama persiapan sholat Jumat, yang kemudian nanti ada
kegiatan-kegiatan lain juga di hari libur. Setelah 6 hari terus belajar, nanti ada olahraganya segala macamnya nanti ada. Nah, termasuk nanti mungkin jam untuk ya menggunakan HP untuk kebutuhan komunikasi bisa nanti lebih banyak di hari libur mungkin gitu ya. Tapi tetap Baik, hari libur nanti tidak akan dibebaskan secara utuh dalam artian anak-anak bebas kemana keluar, enggak, tetap tetap ada kegiatan-kegiatan nanti. Tapi kegiatannya yang sifatnya yaitu supaya merefresh kembali lah gitu. baik. Makasih Ustadz. Tapi kalau saran saya untuk Ibu dan Bapak, barangkali mungkin anandanya sudah terlihat kebiasaannya di rumah dengan HP-nya yang susah, mungkin lebih baik tidak dibekali HP juga tidak masalah Ibu Bapak ya. Karena nanti ketika memang mau menghubungi orang tua itu bisa lewat musyrif dan insya Allah setiap hari pun kita akan update ya Ustadz ya. Kita akan Ya, update kegiatan atau dokumentasi anak-anak sehari-hari. Sekarang anak-anak lagi pembelajaran apa, lagi kegiatan apa, itu nanti kita akan kirim di grup ini Bu ya, di grup WhatsApp ini. Jadi supaya ibu-ibu bisa memantau kegiatan ananda-anandanya gitu. Tidak risau dan tidak apa namanya, tidak terlalu menumpuk gitu rasa kangennya Bu ya. Jadi bisa melihat dokumentasinya di grup seperti itu. Kemudian Ustadz ada yang bertanya juga, tadi untuk perlengkapan barangkali yang dibawa Ustadz, apa saja yang harus disiapkan? untuk perlengkapan itu perlengkapan sehari-hari aja, keperluan pribadi, ya semacam apa pakaian, pakaian untuk belajar tentunya, pakaian muslim ya untuk ibadah, kemudian biasa untuk tidur, olahraga itu pakaian-pakaian biasa untuk keperluan-keperluan pribadi saja. Ya kalau ada mungkin ya, mungkin kalau ada yang riwayat misalnya obat-obatan pribadi boleh dibawa, kemudian buku tulis. Untuk yang lainnya insya Allah kami siapkan di sini terkait buku pelajarannya nanti kita siapkan, paling siapkan buku tulis saja. Untuk apa? Kasur, lemari juga dipersiapkan insya Allah oleh kita. Jadi Baik Ustadz, tinggal dibawa keperluan pribadi gitu. untuk alat-alat tidur apakah sudah ada spray dan selimutnya Ustadz? Atau perlu kita bawa dari rumah masing-masing? Kalau spray sudah, insya Allah eh, spray kasurnya insya Allah baru juga lah, insya Allah tidak akan bekas yang sebelumnya itu. Ya, Tapi mungkin selimut itu selimut bisa baik. dibawa. Baik. Kemudian kalau Ananda sakit, bagaimana Ustadz penanganan dari pembimbing atau pelaksana? Apabila sakit nanti di sini ya di pesantren ini dekat dengan pos kesehatan ya. Pos kesehatan terdekat ada mulai dari puskesmas sampai rumah sakit daerah pun nanti ada. Kalaupun emang sakit ya yang perlu berobat gitu. Baik Ibu, Bapak intinya insya Allah kita semaksimal mungkin ya. Kita anggap ananda-ananda nanti yang karantina sebagai anak-anak ataupun adik kami sendiri. Maka nanti insya Allah untuk yang punya riwayat sakit bisa dilaporkan ketika kedatangan di pesantren Bu ya. Misalkan punya riwayat apa, kemudian obatnya boleh dibawa juga, nanti boleh diingatkan atau dititipkan kepada pembimbing atau nanti yang kepada penerima ketika kedatangan supaya ketika kegiatan Anda tidak lupa untuk minum obat yang memang seharusnya sudah menjadi kebiasaan ya, Bu ya. Tapi insya Allah karena kebanyakan sudah ngobrol sebelum pendaftaran, rata-rata tidak punya riwayat sakit yang kronis ya. Jadi mudah-mudahan kita mengikuti kursus dan karantina dalam keadaan lancar dan disehatkan, seperti itu. Kemudian untuk setelah karantina, rencananya kan kita 3 bulan Bu ya, Bapak. Cuman memang kita nanti insya Allah melihat sikon, ketika memang visa sudah keluar, setelah 3 bulan itu mungkin ada jarak 3 hari kita langsung ke Jakarta. Kalau misalkan ada
yang mau pulang dulu itu boleh, atau mungkin jarak 1 minggu lah setelah karantina, kita kasih waktu barangkali ada yang mau pulang dulu silahkan, ataupun mau berangkatnya dari pesantren, dari tempat karantina menuju bandara dan kadang-kadang ada setiap tahun seperti itu, "Ustad, saya dari Kalimantan dan insya Allah tidak akan pulang lagi ke Jawa," katanya. "Ini saya mengantarkan anak untuk karantina dan sekalian melepas untuk keberangkatan. Karena mungkin kemungkinan besar saya ketika keberangkatan tidak bisa mendampingi." Itu boleh Ibu Bapak ya. Insya Allah kita semuanya atur, nanti anak-anak berangkat semua bersama dari tempat karantina menuju bandara, seperti itu. Jadi insya Allah aman. Kalau mau yang seperti itu boleh, kalau mau yang pulang dulu juga boleh gitu. Atau misalkan nanti, yang dari luar Jawa mau ngejemput dulu, terus mau wisata dulu di sekitar Bandung ataupun Jakarta, baru nanti ketemuan ketika pemberangkatan di Soekarno-Hatta itu boleh boleh. Kemudian mau bertanya langsung boleh Bapak, silakan. Shoot, shoot, shoot. Boleh Ibu, Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Ustadz ya suaranya? Terdengar ini. Baik. Mau bertanya, ini mungkin ada yang belum disampaikan ya, terkait apakah dalam, ini teknis ya Ustadz, kalau Ya, dalam 3 bulan itu, apakah ada jeda boleh off pulang gitu? Atau dijenguknya berapa lama? Maksud saya berapa, 1 bulan 1 kali, atau ya berapa jarak waktunya gitu? Kemudian yang berikutnya, ini apakah siswa atau santri dipegang oleh mentor, misalnya berapa siswa oleh satu pembimbing gitu. Nah, apakah nanti ada apa grup khususnya supaya kita bisa ikut memantau gitu ya, setidaknya biar lebih tenang lah gitu. Kemudian ada, aduh maaf satu lagi ya Ustadz. boleh. Ini saya ada masukan aja sedikit Boleh Ibu. eh, terkait. Karena waktu itu kan terus terang kami memutuskan untuk mendaftarkan, awalnya juga kalau saya secara pribadi memang taunya dari anak, jadi belum mendapatkan sosialisasi secara langsung. Kemudian baru tanya-tanya dan akhirnya memutuskan mendaftar. Nah, namun begitu grup WA dibentuk, sayangnya tidak aktif informasinya gitu. Jadi agak menunggu-nunggu ya, karena Ya, pada saat ini tentu yang kami harapkan adalah komunikasi yang aktif gitu ya, karena kan kami memberangkatkan bukan beda daerah saja gitu ya, ya, tapi lain benua gitu, apalagi di usia yang masih sangat muda. Tentu harapannya cukup aktif, ada persiapan, terus terang untuk keberangkatan yang tanggal 23 nanti juga ini kami merasa kaget juga gitu. Oh, jedanya pendek ya, tiba-tiba tanggal 20. Jadi nggak jauh-jauh hari, kita nggak punya planning tanggal berapa, bulan apa gitu. Mohon gitu ini masukan saja supaya lebih aktif di dalam grup WA-nya. Termasuk untuk Baharsyahnya, tentu harapan kami juga bisa aktif di media sosialnya, karena kami tentu ya namanya lain benua itu mungkin berkabarnya juga nggak terlalu mudah gitu ya. Tentu kami ya, memantaunya lewat medsos gitu ya. Itu sangat membantu, entah itu TikTok, Instagram, Facebook, atau YouTube dan lainnya. Karena setiap kami searching, sayangnya eh, kurang muncul gitu ya. Jadi tidak ada yang terbaru gitu, nggak update per hari atau per minggu ada 3 kali postingan, dan itu tentu bagi kami yang melepas anak-anak masih seusia ini tentu itu melegakan hati gitu ya, kalau tahu kegiatan di asramanya bagaimana, keberangkatannya bagaimana, ada sedikit-sedikit gitu ya, mau masak mungkin gitu ya, hal-hal kecil ada gitu postingannya. Jadi tentu selain itu alat promosi juga gitu ya, bagi kami orang tua ini sangat melegakan gitu kalau itu sangat aktif gitu. Segitu aja, baik. Ustaz. Mohon maaf, itu hanya masukan saja yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama dan kedua mungkin boleh dijawab oleh Ustadz Hildan. Nanti dilanjutkan untuk nomor 3 oleh saya sendiri.
Baik. Pertanyaan yang pertama dan kedua. Yang pertama itu terkait libur ya, libur kepulangan, misalnya ke Ya, rumah ataupun jam mudik mudik. nengok orang tua, jenguk orang tua ke pesantren. Nah, terkait hal tersebut karena kita programnya juga 3 bulan ya gitu. Paling boleh juga itu nanti penjengukan. Kalaupun misalnya orang tua mau menjenguk ke pesantren itu diperbolehkan. Kapan jamnya? Supaya tidak mengganggu proses dari pembelajaran, maka kita sediakan jam untuk menjenguk itu di waktu libur pembelajaran yang 1 pekan 1 kali itu. Jadi hari Jumat. Itu adalah jam untuk apabila ada orang tua yang emang ingin menjenguk. Tapi mungkin kalau disarankan emang jangan terlalu sering gitu menjenguknya. Kenapa? Karena supaya tadi itu proses dalam pembelajaran adaptasi gitu ya gitu. Nah, itu supaya bisa lebih maksimal gitu. Latihan gitu, latihan bagaimana proses adaptasi tentunya kan nanti lebih jauh lagi nanti di Mesir, lebih jauh lagi dengan orang tuanya mungkin gitu. Kemudian yang kedua tadi itu terkait pembimbingan anak, pembimbingan peserta di pesantren. Program ini kita batasi supaya maksimal dalam kelasnya karena kelas kalau dalam pembelajaran itu kelas kecil itu akan lebih efektif. Kenapa? Karena guru bisa memperhatikan lebih detail terhadap peserta didiknya. Maka kita batasi untuk program ini laki-laki 15 orang, untuk perempuan 15 orang. Ya. Setiap 15 orang tadi, setiap yang peserta laki-laki dan peserta perempuan itu ada musyrifnya. Jadi laki-laki ada musyrifnya, yang perempuan itu ada musyrifahnya. Jadi nanti itu yang laki-laki ada 1 kamar ya, ada 1 kamar dan 1 musyrif. Perempuan itu ada 1 kamar dan 1 musyrifah. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan terkait masalah bagaimana nanti dengan pembimbingan di pesantren. Mungkin gitu, Ibu. Baik. Terima kasih Ustaz Hildan. Untuk yang ketiga Bu ya, insya Allah itu akan menjadi evaluasi kami pribadi yang bahasa utamanya memang dalam dokumentasi. Untuk keaktifan grup insya Allah dari mulai sekarang kita aktifkan sangat-sangat aktif, apalagi nanti setelah berjalannya karantina. Kemarin kita disibukkan oleh Idul Adha dulu Bu ya. Kebetulan memang sangat banyak dan sangat padat kegiatan. Kadang-kadang saya tidak ngecek HP seharian gitu. Itu mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi insya Allah untuk dimulai sekarang sampai nanti kita aktifkan kembali. Begitu juga untuk dokumentasi di media sosial ya. Ini juga memang kita selalu ikhtiarkan Bu ya. Selalu usahakan, tapi memang memang apa istilahnya? Kita selalu bilang ketika setiap yang mau mendaftar dan yang menempo itu pasti ada pertanyaan seperti ini Bu ya. Kenapa Bahasa Jelajah memang tidak terlalu aktif, istilahnya kalah saing lah dalam keaktifan media sosial oleh mediator yang lain. Itu menjadi evaluasi tersendiri buat kami Bu ya. Insya Allah untuk tahun selanjutnya itu kita usahakan sangat-sangat aktif. Cuman karena sekarang dengan kontrak pembimbing yang masih berjalan dan kita tidak bisa mengganti, apa, tiba-tiba dan memang pembimbing itu Bu ya, kebanyakan yang kita pilih itu yang pertama, itu yang akademiknya bagus, supaya bisa membimbing dan membantu anak-anak dalam pemahaman pembelajaran di Mahad ataupun di Dirasal-Khoso di awal-awal itu. Karena kan kadang-kadang anak-anak yang mau berangkat, di awal sudah berangkat di sana, di Indonesia belum mendapatkan dasar bahasa, sedangkan di sana langsung belajar dengan syekh dan dosen guru Arab gitu ya. Jadi kadang-kadang di kelas nggak dapat apa-apa, ujung-ujungnya ditulis, nanti disampaikan,
ditanyakan kepada pembimbing. Nah, kita carinya itu yang bisa mendampingi anak-anak untuk lebih maksimal belajar di sana. Ternyata memang ya ada kelebihannya, ya ada kekurangannya. Kebanyakan pembimbing-pembimbing atau orang-orang yang akademisi, Bu ya, ternyata introvert dan kurang aktif dalam bermedia gitu. Jadi kadang-kadang kita suruh, "Ustaz, coba antum buat video ini gini nih." Ternyata sampai sekarang ya jarang, kadang-kadang aja itu mengirimnya. Tapi mudah-mudahan ke depannya kita bisa maksimalkan. Benar tadi kata Ibu juga ya, kita selalu pikirkan untuk apa namanya, kenyamanan dan ketentraman orang tua yang ada di rumah, juga memang ada juga untuk kita dalam marketing dan lain-lain sebenarnya. Tapi yang saya perlu tekankan ke ibu bapak ya, mungkin ibu bapak kan sudah mengenal A5 dan beberapa saya sudah jelaskan, ini supaya ibu bapak tidak terlalu khawatir dan tidak terlalu bimbang. Setiap mediator yang di bawah naungan A5 insya Allah bertanggung jawab. Jadi ibu bapak tidak perlu risau, tidak perlu apa namanya, khawatir gitu ya Bu ya. Kadang-kadang kan dengan tidak adanya media yang kita share, kadang-kadang mungkin ada di beberapa pikiran ibu bapak yang mikir, "Ini apakah nggak ada kegiatan di asramanya?" Gitu ya. "Apakah nggak ada pembelajaran di asramanya?" Enggak, ibu bapak. Insya Allah, karena itu sudah menjadi syarat setiap mediator. Mediator yang mendaftar ke ASLIMA, Asosiasi Lembaga Indonesia Ma'had Al-Azhar, itu syaratnya yang pertama, ketika memberangkatkan itu harus mempunyai asrama di Mesirnya. Yang kedua, di dalam asrama harus ada pembimbing. Setelah ada pembimbing, harus ada kurikulum yang setiap harinya itu berjalan. Yang keempat, ini poinnya. Yang keempat, itu harus sesuai fasilitas yang diberikan dengan pembayaran yang disetor setiap bulannya. Jangan sampai misalkan ada biaya SPP 3 juta tapi makan 2 kali, biaya SPP 3 juta tapi tidak ada kipas, tidak ada AC, bahkan AC kipas pun nggak ada. Nah, itu dikontrol oleh asosiasi dan itu pengontrolannya itu rutin, Bu, ya. Jadi ketika misalkan dari 4 aspek tadi yang saya sampaikan, ada yang berkendala dalam fasilitasnya, dalam pengurusnya, dalam kegiatannya, itu pasti tegur oleh Aslima. Itu pasti tegur, bahkan kalau tidak diperbaiki, itu bisa dikeluarkan dari Aslimanya sendiri. Jadi, untuk yang di dalam Aslima sampai sekarang berarti itu masih, mengikuti peraturan yang dicantumkan oleh Aslima sendiri, seperti itu, Ibu, Pak. Cuman memang itu pasti menjadi evaluasi kami, Ibu, Pak, ya. Dalam segi apapun itu kami sangat menerima masukan, kami sangat menerima kritik dan saran yang, apa namanya, yang baik, Bu, ya. Insyaallah seperti itu, barangkali. Barangkali ada yang bertanya lagi, silahkan boleh Ibu Bapak. Mau diketik boleh, mau langsung juga boleh. Insyaallah Bu ya, yang belum hadir nanti paling kita kirim untuk rekamannya. Setelah ini kita kirim ya Bu ya di grup, tadi materi, eee, materi Ustadz Hildan, kemudian juga share lokasi karantina, dan yang terakhir nanti kita akan kirimkan link formulir untuk pengisian bagi yang ikut karantina. Seperti itu. Yang bertanya, apakah nanti ada Zoom tambahan terkait teknis pemberangkatan dan teknis saat sudah di Mesir? Ya, nanti insya Allah Bu, kita mungkin di bulan depan ataupun bulan Agustus itu akan sangat sering-sering Zoom meeting Bu ya. Untuk pembahasan keberangkatan itu pun minimal 2 kali. Jadi penjelasan teknis keberangkatan itu minimal 2 kali. Nanti insya Allah kita akan bahas juga ya. Kadang-kadang ada yang nanya, termasuk misalkan bagasi berapa kilo, apa saja perlengkapan yang harus dibawa, nanti ada khusus untuk pemberangkatan dan ketika sudah di Mesirnya. Untuk naik kereta turunnya di mana ya, Ustadz? Kalau naik kereta itu boleh di stasiun Bandung aja, Pak. Nanti ketika sudah
sampai stasiun Bandung, nanti insya Allah kita boleh jemput, Bapak ya. Kita jemput ke asrama, insya Allah. Jadi kalau yang misalkan naik kendaraan umum, jangan khawatir dan jangan risau, insya Allah nanti kita standby. Misalkan naik bis nanti bisa turun di apa namanya, keluar tol Cileunyi. Nanti di luar tol udah turun, nanti kita sudah standby dan langsung kita angkut ke tempat. Itu Bapak Ibu ya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti supaya request dan apa, boleh nanti menghubungi saya lewat WA ataupun nomor admin. Seperti itu. Nanti setelah tanggal 23 sampai Pak Ibu ya, mungkin nanti kita akan mulai kegiatan itu di hari selanjutnya. Tapi di hari selanjutnya itu nggak langsung belajar, biasanya ada kuliah umum dulu Bapak ya, pengenalan kurikulum yang akan dicapai, pengenalan tempat, pengenalan pengurus, perkenalan juga dengan masing-masing yang ikut karantina, itu kemungkinan 2 sampai 3 hari sambil menunggu barangkali ada yang akan datangnya di esok atau lusanya gitu, supaya tidak terlalu apa ya, anak-anak kaget gitu, baru datang udah belajar ini, belajar itu gitu ya. Seperti itu. Jadi Bapak silakan nanti boleh konfirmasi di link formulir. Untuk asrama Mesir fasilitasnya yang didapat satu kamar itu maksimal 4 orang, Ibu. Paling maksimal banget 5 orang. Maksimal banget 5 orang. Untuk setiap kamarnya kita baru ada kipas angin, Ibu. Sempat di tahun ini tuh ada satu kamar yang ber-AC, tapi itu memang hasil musyawarah anggota kamar, Bu ya. Anggota kamarnya pengen AC. Tapi sebenarnya pengalaman saya dengan kipas pun cukup, Bu, insya Allah. Insya Allah cukup. Kita nggak seperti apa namanya? Nggak seperti Oman ya. Kalau di Oman itu sangat panas. Kalau di Mesir, insya Allah kipas itu cukup. Apalagi daerah kita ya yang tidak terlalu panas. Nanti di Sabi, daerahnya di Sabi. Seperti itu. Ada lagi mungkin Ustadz Hildan yang mau disampaikan barangkali Cukup, Sat. saat musim panas aman. Saat musim panas aman, paling saat musim dingin, justru musim dingin yang kadang yang dinginnya lebih dari kita. Itu yang harus masing-masing punya jaket tebal ya. Harus punya jaket tebal. Bagusnya memang belinya di Indonesia karena kualitas di Mesir itu di bawah kita ya. Saya suka sarankan kepada anak-anak yang berangkat beli pakaian, beli jaket itu di Indonesia. Kalau barang-barang sehari-hari seperti sabun, piring dan lain-lain itu boleh di Mesir karena itu sama saja kualitasnya. Itu. Kecuali sambal saus ya. Barangkali ada yang suka pedas itu dari Indonesia lebih bagus. Yang mengantar ke tempat karantina langsung pulang atau ada waktu istirahat ya Ustadz. Ustadz Hildan barangkali ada tempat untuk menginap menyediakan atau tidak pihak pesantren untuk orang tua mungkin yang dari luar Bandung. Insya Allah nanti disiapkan, Sat, kalaupun mau di pesantren. Tapi kalaupun misalnya mau cari penginapan di sekitar pesantren, insya Allah nanti kita Iya, carikan. ya. Tapi kalaupun mau di pesantren itu boleh nanti disediakan. Baik, jadi Ibu Bapak, walaupun yang dari luar Bandung atau luar Jawa, nanti istirahat dulu, menginap dulu boleh, ada nanti oleh pesantren disiapkan. Cuma nanti insya Allah tidak mengganggu anak-anak ya yang sudah insya Allah mulai fokus. Cuman kalau misalkan mau di luar pesantren juga boleh nanti kita bantu carikan untuk penginapan atau hotelnya.
Seperti itu. Untuk siswa yang saat ini mau berangkat, apakah nanti disatukan di satu apartemen atau bersama senior yang sudah belajar di sana? Biasanya kita sisipkan satu yang sudah berangkat dari tahun sebelumnya, Ibu Bapak. Cuman itu rata-rata 4 atau 3 orang itu yang baru berangkat tahun ini. Cuman memang itu nanti dicampur dalam segi usianya. Seperti itu. Seperti itu. Kemudian untuk karantina, insya Allah untuk nanti yang di Mesir, Bu Bapak ya, kita akan lebih bahas di pertemuan Zoom selanjutnya. Kita fokuskan dulu barangkali di karantina, ada yang bertanya, boleh silakan. Sambil saya juga memikirkan barangkali ada yang terlewat yang belum disampaikan ketika karantina. Ustadz Hildan, barangkali ada yang mau ikut karantinanya di bulan kedua, itu berarti kan tadi kurikulum yang di bulan pertama, apakah tidak dapat karena tidak mengikuti atau nanti bisa dikasih kisi-kisi untuk menyusul materinya gitu atau bagaimana? Nah, untuk misalnya ada yang menyusul karena bulan pertama itu gak bisa mengikuti. Oh, di bulan kedua. Tadi secara kurikulum sudah disampaikan masing-masing bulan targetannya kemana. Tapi kalaupun ingin mengejar, misalnya ingin mengejar materi yang ada di bulan pertama, paling nanti disampaikan saja secara materi globalnya. Cuman kalau lebih fokusnya targetannya tetap targetan sesuai dengan bulannya. Boleh selesai karantina berangkat ke Mesir berapa hari Ustadz? Nanti ya, kita lihat. Dan itu pun nanti insya Allah akan menjadi musyawarah ibu bapak juga nanti. Misalkan ada tiket tanggal segini, kita bisa ambil. Apakah siap kebanyakan atau tidak. Karena nanti misalkan bisa jadi setelah karantina berangkat. Atau mungkin setelah karantina bisa nunggu sampai seminggu sampai 10 hari. Bisa juga. Jadi nanti kita akan informasikan selanjutnya Bu ya. Kemudian untuk jumlahnya tahun sekarang 48 orang ya Bapak. Yang paling banyak itu lulusan SMP, berarti masuk setara 15 tahun ya. 15 tahun yang paling banyak usianya karena lulusan SMP. Kemudian yang kedua itu lulusan SMA, yang paling sedikit itu lulusan SD. Lulusan SD kurang lebih berapa 9 atau 10 gitu kalau nggak salah. Cuman kalau sudah di Mesir kan nanti insya Allah bergabung dan banyak juga. Setiap mediator juga punya banyak yang lulusan SD. Gitu. Jadi tidak hanya 99 orangnya tahun ini, gitu. Karena setiap mediator pun ada juga yang lain. Gitu. Jadi ibu bapak nggak usah risau. Tahun kemarin juga ada yang berangkat SD banyak, berarti yang sekarang ya dihitungnya kelas 2 SMP gitu ya. Jadi tidak usah khawatir. Insya Allah yang selalu saya sampaikan ke ibu bapak, karena beda sekali kesannya ibu bapak antara Ananda dipesantrenkan di Indonesia dan diberangkatkan untuk di Mesir. Kalau di Indonesia, meskipun sejauh-jauhnya mungkin ya, yang dari Jawa ke luar Jawa, yang dari luar Jawa kemana gitu. Kalau masih di Indonesia, itu kesannya tetap dekat kadang-kadang Ibu. Itu jadi kadang-kadang anak-anak itu kurang merasa bersaudara. Yang saya rasakan juga dulu di pesantren Bu ya. Kalau di Mesir, itu karena jauh sekali mungkin ya, dan beda kultur, beda bahasa, beda bentukan wajah gitu. Jadi itu yang membuat ananda-ananda itu merasa, oh kita ini satu daerah, satu alma mater, satu apa gitu. Jadi beda banget gitu. Jadi mereka saling-saling memperhatikan bagaimana ketika temannya nanti ada yang lagi down, nanti dibantu oleh teman yang lainnya. Itu sangat terasa kalau di Mesir ya. Jadi istilahnya jauh lah.
jauh sekali ke istilahnya kalimat, mohon maaf, bullying, Bu, ya. Bullying itu jauh sekali kalau di Mesir. Kalau di Indonesia kan meskipun pesantren masih ada beberapa, Bu, ya. Ya tadi karena kesannya mungkin sangat jauh kalau Mesir, dengan orang Mesirnya beda, kita beda bahasa, beda bentukan dan lain-lain. Seperti itu. Jadi insya Allah Ibu Bapak tidak usah khawatir. Apalagi di sana vibes-nya itu lingkungannya lingkungan belajar. Jadi semalas-malas anak insya Allah setiap hari dapat ilmu, Ibu Bapak. Nanti insya Allah kita pun selalu mengingatkan dan ada apa peraturannya di asrama seperti itu. Baik, mungkin Ibu Bapak kita cukupkan sekian dulu untuk malam hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya tidak sempat nanti boleh dilanjut di grup WhatsApp ataupun di chat pribadi kepada Adit atau kepada saya. Selanjutnya nanti kita akan insya Allah lanjut Zoom selanjutnya di pengarahan pemberangkatan atau pengarahan yang lainnya insya Allah, Bu, ya. Nanti boleh setelah ini diisi link pendaftarannya karena nanti jumlah yang fiksasinya akan menjadi musyawarah juga untuk Ustadz Hildan dan yang lain. Usahakan memang malam ini langsung diisi, Bu, ya, sampai ada waktu sampai jam 10. Boleh barangkali. Nanti Ustadz Hildan yang mengirim linknya, Ustadz, ya. Berarti kirim materi PPT, yang kedua kirim juga lokasinya, yang ketiga kirim untuk link formulirnya, itu. Baik Ibu Bapak, terima kasih. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita tuju, apa yang kita niatkan selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keberkahan, dan semoga yang utama anak-anak disehatkan selalu. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih Bu Bapak, mohon maaf atas segala kesalahan. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.